Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali ya. Untuk mahasiswa dan mahasiswa baru, selamat datang Ibu ucapkan ya kepada Anda semua, dan selamat join di Universitas Muhammadiyah Pontianak, tepatnya di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik ya. Oke, baiklah, di sini Anda akan diampu oleh saya, yaitu nama saya Ibu Istiqomah BSCMIT, itu titel saya. Dan di sini insya Allah kita akan selesaikan kuliah online ini dalam 1 semester. Tapi sebelum kita membahas mengenai perkuliahan secara lebih detail lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama asli saya yaitu Istiqomah saja. Titel saya BSCMIT, Bachelor Science Management of Information Technology. Ibu ini aslinya itu dari Bandar Lampung. Kemudian S1, S2 saya dari Kuala Lumpur, Malaysia ya. Jadi nanti kita kalau sudah face to face kita akan perkenalan secara lebih dalam ya. Oke, baik, ini pengalaman saya mengajar sebagai dosen di universitas di program studi yang sama, yaitu program studi Sistem Informasi ya. Nah, alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Pontianak saya diberikan amanah yang sama untuk mengajar di program studi yang sama juga ya. Oke, baiklah. Selamat datang kepada anak-anak semua ya untuk join di program studi ini. Insya Allah Anda semua akan diekspos atau akan dibuka cara berpikir Anda bagaimana ya tentang suatu bisnis ya, bagaimana sistem informasi dalam suatu bisnis dan bagaimana pengelolaan suatu bisnis. Nah, di sini sebelum itu juga ya, mata kuliah ini yaitu mempunyai kode kelas 19 PS 111202 ya. Nama mata kuliah pengantar organisasi dan bisnis semester 1 ya. Di sini insya Allah ada beberapa kelas ya. Jadi ini tepatnya kita akan adakan perkuliahan pada hari Selasa jam 7.30 sampai dengan jam 10 ya. Insya Allah sudah tertera di dalam sistem Anda. Untuk pertemuan pertama ini kita perkenalan dahulu ya untuk kontrak kuliah dan juga deskripsi mata kuliah mengenai pengantar organisasi dan bisnis ini. Ya, baiklah, Ibu harap semuanya bisa fokus dan mendengarkan dengan baik. Nanti kita akan sambung kembali ya untuk materi-materi yang lebih asik lagi. Oke, baiklah. Kita masuk kepada kontrak kuliah ya. Oke, baik. Ya, kita lihat di sini ya. Sebentar. Ya. Di sini kita lihat pengantar organisasi dan bisnis ini adalah kode kelasnya 19 PS 1 PSI ya 112002. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kita analisa ya. Di sini ada gambar laptop, gambar handphone ya, ada gambar, ada franchise dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan bicara secara lebih detail lagi ya. Apa sih Bu itu pengantar organisasi dan bisnis? Saya kan sudah biasa bisnis gitu ya. Saya sudah biasa bisnis dari dulu juga, saya sudah biasa bisnis Bu, ikut ibu saya ataupun ikut paman saya. Nah, di sini kita akan mengekspos lebih dalam lagi ya, mengapa bisnis itu ada pengantarnya gitu ya. Mengapa saya harus mengekspos ataupun mengeksplor ya, mengeksplor perkataan daripada bisnis itu sendiri ya. Nah, di sini bisnis itu merupakan serangkaian usaha ya yang dilakukan oleh satu orang ataupun kelompok dengan cara menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, ataupun bisnis juga bisa kita katakan sebagai menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian bangsa. Jadi di sini kita harus siap dengan untung dan rugi ya. Bisnis tidak hanya tergantung dengan modal uang, tetapi banyak faktor yang mendukung terlaksananya sebuah bisnis. Seperti apa? Reputasi bisa dikatakan sebuah bisnis ya, keahlian bisa dikatakan sebuah bisnis, ilmu, sahabat dan kerabat dapat menjadi modal bisnis. Nah, di sini
dasar dari sebuah perkataan bisnis. Jadi serangkaian usaha di mana ia dilakukan oleh satu orang ataupun kelompok, tidak lain tidak bukan hanya untuk menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jadi goalnya itu adalah ingin mendapatkan keuntungan ya. Oke, baiklah. Itu sedikit saja ya deskripsinya. Nah, di sini secara detail ya Anda bisa lihat deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini memberikan pengertian dasar dan pengenalan pada pemahaman bisnis. Pemahaman tersebut bukan hanya bersifat definisi, melainkan aplikasinya serta faktor-faktor lain yang berhubungan di dalam dunia bisnis. Pemahaman mengenai bisnis akan mencakup pemasaran, manajemen sumber daya, dan dasar strategi bisnis yang mampu menganalisa dan memilih bentuk organisasi bisnis, pengelolaan sumber daya dan investasi, serta strategi yang tepat dalam memenangkan kompetisi dalam sebuah bisnis yang kita hadapi. Pembelajaran dunia bisnis secara kreatif dalam mengembangkan kasus-kasus bisnis. Nah, di sini semua itu adalah sangat penting untuk kita pahami ya. Oke, selanjutnya adalah mengenai materi. Ini materi yang Ibu gunakan ya, materi ataupun bahan acuan perkuliahan Anda bisa baca ya. Selanjutnya kriteria penilaian. Nah, di sini Ibu sangat agak disiplin ya dalam kriteria penilaian. Tingkat kehadiran Anda sebagai mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pembelajaran ini, Ibu akan ambil minimal 75% dari kehadiran dosen sebagai syarat mengikuti ujian akhir. Jadi Anda mengikuti kuliah online ini 75% harus hadir ya. Nah, minimal berapa kali Bu? 14 kali ya. Nilai absensi Ibu akan berikan 10%, jangan dihitung 10-nya ya. 10 itu sangat menentukan Anda akan dapat A ataupun tidak. Nilai tugas 15%, nilai presentasi 15%. Nanti Anda akan ada presentasi online ya, di mana di situ akan mensupport nilai sebanyak 15%. UAS ujian akhir semester ya 30%, mid test 30%. Jadi kita akan mengadakan mid test itu minimal 7 kali pertemuan ya. Nah, dari hasil skor yang telah diperoleh di sepanjang semester ini, maka akan diberikan nilai ya, di mana ia mengacu pada standar di mana akan menggambarkan kemampuan akademik yang sesungguhnya yang Anda sudah dapatkan. Nah, baik, ini adalah skor-skor yang memang akan Anda dapatkan ya. A, B, C, D, dan E. Ini adalah kriterianya. Jika Anda ingin mendapatkan A, maka Anda harus berusaha bagaimana ingin mendapatkan A dengan mencapai nilai 80-100, B 70-79, C 60-69, D 50-59. Bu, D lulus tidak Bu? D lulus ya, tapi nilainya sangat kecil. Nah, 0-49 itu E, nilainya adalah tidak lulus. Berarti Anda harus mengulang di semester berikutnya. Oke. Kemudian aturan perkuliahan ya. Aturan perkuliahan di sini, saya selaku dosen Anda akan mengisi absensi kolektif berupa absen online dalam Google Classroom. Ketua tingkat akan saya pilih selaku orang yang bertanggung jawab untuk share semua informasi dari saya kepada Anda semua ya. Apakah memang ada schedule time kelas yang akan berubah ataupun sesuai dengan waktu yang sudah ada. Kemudian penampilan Anda mengikuti perkuliahan harus rapi dan sopan ya, walaupun kita kuliah secara online. Anda tidak boleh belum mandi sudah online ya. Kemudian masih di atas tempat tidur sudah online, pakai baju compang-camping. Kemudian berisik ya, ada musik dan sebagainya. Itu semua akan kami nilai ya. Jadi Anda harus berpenampilan rapi ya, dan sopan. Toleransi keterlambatan hadir. Nah, walaupun kita menggunakan media online Google Classroom, jadi kalau Anda sudah 15 menit saya tunggu tidak ada join, maka di sini Anda tidak bisa join lagi dalam kelas saya ya. Kemudian tidak dapat menghadiri perkuliahan, maka Anda harus memohon izin ya kepada dosen yang bersangkutan dengan cara mengirim WA kepada ketua tingkatnya ya, atau ketua kelas. Kemudian ketua kelas akan menyampaikan kepada saya. Untuk tugas ya, ataupun tugas yang dilakukan plagiat itu adalah meniru ya, meniru 100% ataupun 80%, maka saya tidak akan nilai. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah kontrak kuliah yang harus kita pahami bersama. Jadi mudah-mudahan anak-anak semua paham ya mengenai peraturan perkuliahan. Karena Anda adalah transisi ya dari SMA masuk kepada perkuliahan, maka Anda semua sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa.
Ya, selamat Ibu ucapkan karena sudah menjadi seorang mahasiswa dan mahasiswi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Semoga Anda akan mendapatkan masa depan ataupun menggapai masa depan melalui perkuliahan yang ada di prodi sistem informasi ini ya. Ibu ucapkan congratulations dan selamat ya untuk semua anak-anak semua yang sudah masuk ke prodi sistem informasi, karena di prodi ini kita akan banyak mengenal ya mengenai etika bisnis seperti apa ya, etika profesi kita seperti apa, kemudian skill-skill yang secara profesional yang harus kita terapkan dalam dunia perusahaan seperti apa ya. Nah, di sini nanti Anda akan mengenal lagi apa sih ya jenis-jenis bisnis, adakah peraturan yang legalitas hukum dalam bisnis ya. Jadi banyak sekali yang akan Anda pelajari ya. Nah, untuk pertanyaan Anda bisa masukkan ke dalam kolom pertanyaan, insya Allah Ibu akan jawab ya. Nanti kita secara tidak langsung ataupun secara langsung ya kita akan mengadakan perkenalan. Nah, di sini untuk sementara kita memang mengadakan kelas online ya sampai akhir semester dikarenakan keadaan kita yang masih dalam keadaan Covid ya. Jadi di sini Ibu harap semua mahasiswa dan mahasiswi program studi sistem informasi menjaga kesehatan ya, menjaga jarak dimanapun Anda berada dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan pertama ini. Ada deskripsi mata kuliah, kemudian ada kontrak kuliah. Nanti kita akan masuk kepada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas lebih detail lagi mengenai mata kuliah pengantar organisasi dan bisnis ya. Oke, baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan perkenalan singkat ini bisa membuat kita lebih erat lagi untuk tali silaturahmi kita ya. Ya, insya Allah kita akan sambung di minggu depannya lagi. Oke, baik. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang ya, selamat datang kepada semua mahasiswa dan mahasiswi prodi sistem informasi. Semoga melalui jembatan prodi ini Anda akan mendapatkan ilmu yang banyak untuk mendapatkan atau untuk mencapai masa depan Anda. Oke, baiklah, itu saja yang bisa Ibu share. Ibu ucapkan terima kasih untuk kehadirannya ya. Salam kenal dari Ibu Istiqomah. Anda bisa panggil saya Ibu Isti. Oke, itu saja. Ibu tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.